Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil muhtaramin jamaah salat maghrib Masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah, marilah kita syukuri pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang menjadikan Rasulullah sebagai panutan, sebagai qudwah, sebagai contoh uswah, kita ini dibahagiakan hidup di dunia dan dibahagiakan dengan surganya, serta bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Hadirin muhtaramin, kita teruskan pembacaan kitab wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali. Yang pertama kemarin adalah begitu pentingnya menjaga makanan dari yang haram. Ini masih terusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ya jelaslah orang wasiat kepada Sayyidina Ali ya mesti ya Ali terus. Ya Ali, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Idza ghadaba, ketika marah Allahu, siapa Allah, marah kepada ala ahadin, pada seseorang. Seseorangnya ini tidak bisa dibatasi karena isim nakirah. Ala ahadin, siapa sajalah, salah seorang siapa saja. Maka razaqahu, maka Allah memberi rizki kepada ahad tadi, malan harta haroman yang haram. Diberi rezeki tapi rezeki haram. Salah satu tanda Allah marah kepada hambanya itu, hamba itu diberi rezeki yang haram, diberi kekuatan potensi untuk bermaksiat. Karena yang haram itu dimakan jadi tenaga, tidak mungkin tenaga itu menuju kepada yang baik-baik. Tenaganya mengarah kepada yang haram. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, andaikan di siang tadi ada perampokan, di tangan rampok-rampok itu ada uang, bahkan di tasnya ada uang, maka baru saja di tangan dan di tasnya ada haram, tidak mau mendekati tempat-tempat suci. Tidak mungkin habis ngerampok itu mau ke musola, ke masjid, tidak mungkin. Mesti tambah menuju ke tempat yang ngerampoknya haram, menuju tempat yang haram, tempat-tempat mesum dan sebagainya, mabuk dan sebagainya. Jadi Allah memberikan rezeki yang haram. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang halal, sehingga menjadi kekuatan, menjadi tenaga yang mengarah kepada kebaikan. Wa idza stadda ghadabahu alaihi, ketika Allah marahnya lebih lagi, dahsyat lagi, berarti meningkat marahnya Allah itu kepada hambanya, pada seorang tadi, wakala bihi syaitonan yubariku lahu, maka Allah mewakilkan setan, yang setan itu memberkahi.
Artinya setan itu memberkahi, diberkahi oleh yang jahat, semakin tambah jadi jahatnya orang. Wa yashabuhu, dan ditemani oleh setan. Setan itu dikirim oleh Allah kepada orang tadi untuk menemaninya. Naudzubillah min dzalik. Berikutnya ini bisa kita ukur ini. Kalau Allah amat sangat marah, ini bisa diukur. Kalau setan tadi kan tidak tahu kelihatan. Tapi di film kan ada pembisik putih, pembisik hitam gitu kan. Itu di film-film itu pernah terjadi. Ini bisa diukur ini. Wa yasghalahu bidunya 'alad din. Cirinya kalau Allah sangat marah itu, manusia itu disibukkan urusan dunia, agamanya dikalahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya azan itu agama itu. Gak peduli. Gak peduli. Waktunya azan kemudian dibiarkan terlantar begitu saja, itu namanya disibukkan masalah dunia mengalahkan urusan agama atau urusan akhirat. Allahu Akbar, subuh-subuh dengar, kemudian kemulnya masih terus berlangsung, malah ditata. Itu karena ditemani oleh setan dan disibukkan masalah kelonan. Maaf ya, maaf. Coba dianu mas nanti mas di delete atau gimana? Disibukkan masalah akhirat, masalah agama dikalahkan dengan masalah dunya. Bersama istri itu bisa akhirat, bisa dunia, tapi banyak dunianya. Masalah tidur itu bisa jadi akhirat, bisa masalah dunia, tergantung niatnya. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, masih tidur, ini mesti urusan dunia. Wa yusahhilu lahu umura dunyahu. Wa yusahhilu, dan menggampangkan lahu pada ahad tadi, gampangkan umura dunyahu, urusan dunia. Kalau urusan dunia itu gampangnya tidak ketulungan. Tapi masalah agama, masalah akhirat itu tantangannya banyak sekali, dibuat sulit dan sulit. Kalau sahlun itu kan gampang ya, gampang kan ya Allah. Begitu itu seterusnya kata Rasul, karena ini wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Lebih dari itu, ketika Allah marah itu, kemudian setan itu berkata, wa yaqulu, dan berkata, siapa setan di telinga orang yang sangat dibenci oleh Allah tadi, dimarah oleh Allah, mengatakan Allahu Ghafurur Rahim. Yang ngomong gitu kadang-kadang setan manusia, Pak. Teman akrabnya lah, nggak apa-apa, gitu aja baru sekali, nggak apa-apa. Yaitu Allahu Ghafurur Rahim. Ada bisikan seperti itu, ada ucapan seperti itu. Sayyidina Ali sebagai menantu terus mendengarkan. Rasul mengatakan lagi, ya Ali, wahai Ali, wahai menantuku, masa faro ahadun tolibal haram, tidak ada seorang pun yang pergi mencari sesuatu yang haram. Masa faro ahadun tolibal harami masyian, barang tidak ada seorang pun yang pergi mencari ilmu,
mencari yang haram dengan cara jalan, illa kana syaitanu qarinuhu, kecuali setan itu menemani. Wala raqiban, begitu juga kalau naik kendaraan. Kalau naik kendaraan bagaimana? Illa kana radifuhu, radifuhu itu bunceng, setannya bunceng. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaiton, dan tidak juga seseorang itu mengumpulkan harta yang haram kecuali setan itu ikut makan di situ. Nah ini yang aneh, yang apa namanya terusnya ini yang memang sudah sering dipraktekkan kita semua. Wala yusamma ahadun ismallahi ta'ala indal jima' illa sarakahu syaitanu fi waladihi. Ali, tidak ada seorang pun yang ketika jima kok tidak menyebut nama Allah. Maka ada ya doanya nggih, Allahumma janibnas syaiton wa janibnas syaitona ma razaqtana. Kalau ada seorang yang jima dengan istrinya kok tidak menyebut nama Allah, minimal bismillah. Illa sarakahu syaitanu, kecuali setan itu menemani fi waladihi. Kalau jadi anak nanti itu dibarengi sama setan terus. Wa dzalika qauluhu ta'ala, demikian itulah yang dimaksudkan firman Allah, wasarikhum fil amwali wal aulad. Nah gitu maksudnya ayat itu, seperti itu kata Rasul. Masalah hal yang haram sudah sampai pada ujungnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ya Ali, la yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'in. La yaqbalu, tidak menerima Allahu, siapa Allah, sholatan, satu sholat saja, sak sholatan saja, bila wudu'in, yang tidak tanpa wudu. Karena Allah itu maha suci, maka mau menghadap Allah itu harus suci. Kalau nggak punya wudu, tidak wudu, tidak bersih dari hadas besar maupun kecil, ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima. Maka wudu, kita diajarkan wudu yang baik dan benar dan seterusnya. Wala sodakotan, dan Allah tidak pernah mau menerima sodakonya seseorang minal harami, dari yang haram. Banyak tapi haram tidak diterima, sia-sia. Lebih baik sedikit tapi halal. Kalau barang itu halal, bagaimana barang itu? Barang halal ya barang yang mendapatkannya tidak cara yang bertentangan dengan hukum Allah. Yang berikutnya barang itu ya tidak termasuk barang yang dilarang untuk dimanfaatkan, ya gitu. Ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi malam yakul al haroma. Oh masih haram lagi ya, masihin terus ini. Ya belum titik masalahnya. Ya Ali, tidak henti-hentinya al mukminu, seorang mukmin, fi ziyadatin fi dinihi, kualitas agamanya bertambah. Jadi nggak ada seorang mukmin itu nggak ingin kualitas
keimanan, keagamanya itu nggak tambah, nggak ada. Tapi ada yang berkeinginan begitu, tapi nggak bisa tambah. Terhalang oleh apa? Malam yakul al haram. Selama orang tadi tidak makan barang haram. Semua orang mukmin itu imannya ingin tambah, kualitas amaliyahnya kepingin tambah, kualitas dinnya tambah, tapi akan terhalang manakala dia itu mengkonsumsi yang haram-haram. Malam yakulil haroma. Nah ini kita semua perlu ini. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu. Barang siapa memisahkan diri dari ulama maka akan mati hati kita. Ya Ali, man qara'al Qur'ana. Semakin tegas ini, semakin enak, enggak aneh, hening agak enak rasanya. Man qara'al Qur'ana walam yakhilla halalahu walam yuharrim haramahu kana minal ladzina tabdu kitaballah wara'a dhuhurihim. Barang siapa membaca Al-Quran tapi tidak mau menghalalkan yang halal dan tidak mau mengharamkan yang haram, tidak mau menghalalkan yang halal, tidak mau mengharamkan yang haram. Bisa jadi nggih, orang kita itu bisa jadi yang haram ikut dihalalkan nggih, yang haram dihalalkan. Contohnya nopo? Jambunya tetangga diambil tanpa minta izin. Jambu itu kan haram, itu namanya menghalalkan mencuri. Nah, gitu. Mencuri itu haram. Gitu. Apalagi mamanya malah itu berjudi mama. Haram itu, tapi kadang-kadang menjadian ketagihan atau penasaran. Nah, itu namanya menghalalkan yang haram. Kemudian mengharamkan yang halal, ada yang semacam itu. Contohnya maunya apa? Lo istri baik-baik itu loh, kemudian ngomong, wes aku nggak mau nyetubui kamu. Itu kan tersiksa istri itu. Termasuk itu halal tapi dia tidak mau. Oh gitu. Contoh yang cocok bagi kita ini. Dan masih banyak menghalalkan, mengharamkan yang halal itu. Mengharamkan yang halal, artinya tidak mau dengan yang halal. Ya kalau demikian itu kata Rasul, ya kayak orang yang menaruh Quran di belakang punggungnya. Padahal dalam hadis itu kan man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Quran sebagai di depannya kan menjadi imam. Man siapa saja ja'ala yang menjadikan Al-Quran amamahu di depannya kan imam. Qadahu ilal jannah, maka Quran itu membimbing orang itu ke dalam surga. Ya kalau ditaruh di belakang, berarti imam tidak imam. Quran dijadikan makmum. Kalau cocok menguntungkan diikuti itu Quran. Tapi nggak cocok dengan apa namanya? Dengan nafsunya, nggak mau dia. Oh gitu. Jadi Quran itu
ya sesuai dengan selera. Nah, itulah namanya menjadikan Quran dijadikan makmum. Mestinya mau tidak mau kita ikuti Al-Quran, karena Quran itu adalah imam. Sebagaimana kita berjamaah, jamaah imamnya lupa rakaat kedua langsung berdiri, ya harus berdiri kok, harus berdiri karena imamnya lupa, nisyan, lupa gitu, harus berdiri. Enggak, saya tahiyat sendiri gitu. Itu namanya imam dipaksa jadi apa itu? Imamnya lupa ya berdiri sudah, ikut gitu. Loh gitu, itu kemudian imamnya tidak mau melakukan kesunahan kalau lupa tahiyat awal sujud sahwi. Oh itu ya. Nggih Pak nggih. Kan kalau orang lupa tahiyat awal itu madhab Syafi'i itu kan disunahkan, bukan wajib itu. Disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi itu subhana malayanamu wala yasu, sebelum salam. Sebelum salam at-tahiyatul terus fil alamina innaka hamidum majid itu. Kemudian sujud sahwi subhana man layanamu wala yasu, maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Disunahkan itu sunnah Pak, bukan wajib. Sujud sahwi itu, sujud karena lupa itu sunnah, tidak wajib. Loh gitu imamnya nggak mau sujud sahwi, langsung salam, ya kita jangan sujud sahwi, karena kita jadi makmum. Itulah contoh apa? Ketaatan makmum kepada imam terhadap Al-Quran. Itu diharapkan seperti itu, karena dengan itu maka qadahu ilal jannah, maka Quran itu akan membimbingnya ke surga. Tapi kalau protes kayak yang sujud sahwi tadi itu, enggak, aku saya tahiyat awal sendirilah, biarin imamnya berdiri. Imamnya sudah tahiyat akhir kemudian langsung salam, enggak, saya harus sujud sahwi. Ya itu ya, kita enggak harus semangkang itu. Justru menyelisih imam seperti itu tidak boleh gitu. Namun nggih, itu tentang masalah, tentang hal yang haram yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Seterusnya faslun fil wudu'i was shalah. Fasal bab ya, fasal itu bukan bab ya. Kalau fasal itu pemisah biasanya, dan dalam bahasa Indonesia fasal itu jadikan pasal-pasal itu. Undang-Undang Dasar 45 itu ada berapa pasal ya, gitu. Fasal dalam wudu dan sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, sempurnakanlah wudumu, fa innahu satrul iman. Kalau sataro itu nutup, kalau satrul Masjidil Haram itu lurus gitu. Dari satrul Masjidil Haram, fawallu wujuhakum satrul Masjidil Haram. Kalau shin, tok dan ro, fa innahu satrul iman gitu. Ya lurus dengan iman. Fa idza tawadda'ta,
Fala tusrif fil ma. Maka jika kamu wudu wahai Ali, fa idza tawaddu'ta berarti satu orang, yaitu khitabnya pada Sayyidina Ali. Tawaddu'a tawaddu'u tawaddu'at tawaddu'ata tawaddu'na tawaddu'ta anta tawaddu'ta. Nah, jika kamu wudu wahai Ali, fala tusrif, maka kamu jangan berlebih-lebihan. Kalau sarofa pakai sin itu berlebih-lebihan. Kalau syarofa itu mulia. Maka ada wanita syarifah, ada perempuan yang mulia keturunan Rasul, diledek dengan memanggilnya wahai wanita syarifah. Bukan syarifah tapi syarifah. Maka sarofa itu berlebih-lebihan, israf. Ketika kamu berwudu wahai Ali, janganlah kamu berlebih-lebihan fil ma'i, dalam menggunakan air. Bahkan ketika air sulit itu, ketika air sulit, maka kita itu kalau meniga kaleni basuh wajah 3 kali kan sunnah itu justru supaya dihilangkan. Karena apa? Untuk yang mau melakukan kewajiban yang lain. Ada satu bak mestinya bisa untuk orang 10. Saya dan panjenengan ini menggunakan air itu dengan kita melakukan wudu dengan sunnah-sunnahnya. Itu menghilangkan kesempatan orang melakukan kewajiban. Tapi kalau di Bali ini tidak ada itu. Tapi kalau di Rembang daerah saya, mulai bulan Maret gitu, itu air begitu agak sulit. Yang pesisir itu karena apa? Ya memang sudah alamnya. Kalau di sini tidak air begitu banyak, begituan. Tapi ya jangan berlebihan, ya secukupnya saja. Kalau ada pihak lain yang ingin berwudu, kok kita berlebih-lebihan, luar biasa dosanya. Sebaiknya hanya yang wajib saja, satu kali saja. Basuh wajah 1 kali, tangan 1 kali, kepala dan kaki itu sekali saja. Perintah hariannya lagi, faida farogta min tuhrin fakro. Jika kamu selesai dari wudu tadi, fakro, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya juga belum mengamalkan, Pak. Ini perintah hariannya kepada Sayyidina Ali ini. Faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi surat Zalzalah. Kapan itu? Mim ba'di ghuslil qadamaini asra marratin. Ketika setelah membasuh kedua telapak kaki 10 kali, Pak. 10 kali. Nah, dengan ngakoni gitu berarti ikut perintahnya komandonya Rasul seperti yang diperintahkan, diwasiatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa hikmahnya? Apa yang akan terjadi? Ini Rasul mengatakan, Rasul ini bukan saya. Yufarrijullahu hammaka ya, maka kamu akan dilapangkan keruwetan itu. Orang itu kadang-kadang nggak punya duit, ada yang nggak kemudian terasa ruwet,
Ada yang nggak punya duit, ruwet itu ada. Ada orang punya duit, yo ruwet itu ada. Kesedihan, ruwet itu. Ini Allah, Rasulullah mengatakan, kamu akan dikeluarkanlah dari kesedihan itu, dari keruwetan itu. Ini juga berikutnya ini ya belum saya amalkan juga. Ya Ali idza faraqta minat taharati fahud ma'an wamsah biyadaika wa raqabatika. Gitu. Ali kalau habis toharoh, habis wudu, maka ambil air, basuhkan kedua tanganmu dan dengkulmu, kayak gitu. Toharoh bisa wudu, bisa mandi, bisa toharoh itu kan ada satu dengan wudu, dengan mandi, dengan tayamum, dengan apa lagi? Istinja. Kalau nggak ada air ketika kita apa? Biol atau buang air besar. Biol sama buang air kecil tidak bisa ditayamumi. Tayamum gini untuk supaya apa namanya? Tidak bisa. Ya, ketika ya atas namanya wudu. Kalau wudu belum selesai istinja ya tidak bisa gitu. Istinja dengan batu. Tapi ya jangan batu akik. Gitu. Mengapa tidak boleh batu akik? Batu akik itu termasuk barang yang dimulyakan, gitu. Regane ada yang berapa itu. Maka dikatakan batu mulia, gitu. Ya batu-batu biasa lah, batu bangunan, batu kerikil, kericak, gitu ya. Itu. Fahud ma'an wamsah yadaika wa raqabatika. Habis itu apa? Waqul, dan berkatalah kamu, mengucapkan kamu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti doa, mirip seperti doa apa? Selesai kayak kafaratul majlis. Habis itu gimana? Summan nadhara ilal ardi. Lalu lihatlah itu bumi. Habis itu berkatalah, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Terus apa yang kalau mental pedagang kan kira-kira dapat apa gitu kan? Kan sebab pedagang itu hitung-hitungan. Gitu ya, hitung-hitungan. Dapatnya apa? Guru pegawai ya hitung-hitungan, gajinya berapa? Fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Karena yang seperti itu, membaca seperti itu, maka Allah akan mengampuni dosa kecil maupun dosa besar. Ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lin-nasi ma dama ala taharatin walam yahdus. Ya Ali, sesungguhnya malaikat itu senantiasa memintakan ampun kepada manusia selama dia itu dalam kesucian dan tidak punya hadas. Makanya dulu saya tahu banyak teman-teman saya yang masih nyantri itu senantiasa menjaga wudunya. Menjaga wudu, kalau apa namanya, kalau batal wudu lagi kata apa?
malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang menjaga. Iya, kok enggak gimana? Orang dia terhindar dari dosa-dosa. Mau sama temen perempuannya, mama yang goda, pegang-pegang tangannya, enggak mau, enggak jadi, enggak dilakukan. Mau apa? Anak sekolah itu loh, mau ngusili pegang-pegang, kadang-kadang kan iseng itu. Ya, tapi kalau punya wudu, enggak akan begitu. Yang enggak punya wudu, kadang-kadang pura-pura dijongkrok ke temennya. Temannya itu suruh dorong supaya bisa megang temannya. Nah itu kalau yang jaga dari khadas tidak mau. Itu maka logis kalau malaikat itu selalu memintakan ampun kepada orang yang menjaga kesucian itu. Karena dengan menjaga kesucian berarti menjaga kemaksiatan. Itu. Ya ali manik tasala yaumal jum'ati ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ah. Wahai Ali, barang siapa yang mandi di hari Jum'ah, maka Allah itu ngampuni orang yang mandi itu dari Jumat ini ke Jumat. Jadi kalau Jumat kemarin kita wudhu, terus saja selesai pada Jumat yang akan datang nanti. Nah itu. Tapi kadang-kadang ya kepepet nggak bisa mandi atau males karena sesuatu hal. Selesai situ. Ya Ali, ini Sayyidina Ali ini betul-betul ditatar sama Rasul, yang artinya apa? Untung kamu jadi manusia, apalagi manusia jadi menantu saya. Oh gitu. Ya Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam. Ali, Jibril itu kepingin jadi anak cucunya Nabi Adam. Gitu. Itu bahasa kalau dikupas ya kayak tadi yang saya sampaikan, antara lain. Untung Ali kamu jadi manusia. Jibril itu kepingin jadi manusia. Sudah jadi manusia, kamu jadi menantunya saya. Luar biasa. Disampaikan alasannya oleh Rasul bahwa Jibril itu ingin menjadi anak cucu Nabi Adam. Lisab ikhisolin, karena ada 7 hal sebagai tanda wenaknya anak cucu Nabi Adam. Ngiler itu yang namanya Jibril itu. Saya ulangi lagi, Jibril itu pernah tamanna. Tamanna itu biasanya tidak pakai la'alla. Kalau Allah taroji. Kalau tamanna pakai laita. Laitani kuntu turoba, iyalah saya ini jadi tanah saja. La'allakum tattaqun, jadi tak ada tamanni, ada taroji. Harapan yang bisa terjadi itu namanya taroji. Harapan yang tidak akan terjadi namanya tamanni. Jibril ini tamanna, berkepingin, tapi nggak akan terjadi. Apa? Dia kepingin jadi anak cucunya Nabi Adam. Karena ada 7 hal yang ada pada anak Adam ini yang dikepingini sama Jibril. Yang pertama adalah as-sholawatul khamsu ma'al imam.
Karena ada sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu dikepingini oleh Jibril. Sampai pun dari sisi untuk nyari relasi akan dapat. Akan dapat itu. Banyak itu. Dulu teman-teman saya itu kan dari Jawa kemudian merumati musola. Itu kan bagian daripada bentuk jamaah toh. Merumati musola terus ikut jamaah. Lama-lama dicarikan pekerjaan sama jamaah yang datang itu. Oh gitu. Banyak itu. Tempat-tempat lain seperti itu. Karena apa? Satu, karena sholatnya itu bersama imam. Keingin dia. Yang nomor 2, wa mujalasatul ulama. Dia anak cucu Adam itu ada duduk-duduk dengan para ulama, berjagongan sama ulama. Ulama menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran itu ada. Kepingin taklim, kepingin berkumpul sama ulama. Di malaikat tidak ada gitu. Ya malaikat kan ditugasi masing-masing ya, yang bawa wahyu yang apa? Yang beristighfar ya istighfar, yang ini itu aja. Nggak bisa seperti manusia itu. Banyak hal yang bisa dilakukan, pilihan-pilihannya banyak, bahkan sampai pun yang dilakukan itu mengikuti nafsu, tidak mengikuti ajaran Allah. Itu manusia. Oh gitu. Tapi malaikat Jibril ini 7 yang diinginkan itu. Yang 2 tadi mujalasah ulama, jagongan-jagongan berdiskusi dengan ulama. Yang berikutnya wa iyadatul marid. Di umat manusia, cucunya anak Adam itu ada kebiasaan menjenguk ketika sakit. Nah itu sudah diterusin 7 ya. Nih. Yang berikutnya menderek ke jenazah, ngiring ke mana? Ke kuburan. Kemudian ada waseksul ma, ada saling memberi minum. Dan ada di manusia itu ada perdamaian, ada menghormati tamu, dan seterusnya. Mudah-mudahan yang kita bicarakan ini ada manfaatnya. Satu di antara yang tadi adalah begitu dahsyatnya pengaruh daripada suatu yang haram itu. Kemudian yang berikutnya adalah masalah wudhu. Yang terakhir, keistimewaan umat manusia ini yang diberi beberapa hal yang diirini sama setan, sama malaikat Jibril. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Lebih-lebih yang nomor pertama yaitu sholat 5 waktu dengan berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.